Selamat datang di channel Masih Belajar. Channel yang membahas apapun yang dapat menambah wawasan kita. Pada video kali ini kita akan membahas tentang perkembangan teori struktur atom. Tahukah kamu, apa itu atom? Atau, pernahkah kamu mendengar kata atom? Secara teori, atom adalah bagian yang sangat kecil dari segala sesuatu di alam semesta yang menyusun suatu materi yang terdiri atas inti atom serta elektron-elektron yang mengelilingi inti atom. Inti atom sendiri terdiri atas neutron dan juga proton. Lalu, apa itu materi? Materi adalah sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Jadi, apapun yang memiliki massa dan menempati ruang atau memiliki dimensi dapat dikatakan materi. Manusia, benda, bahkan udara adalah bagian daripada materi. Karena manusia, benda, dan juga udara memiliki massa dan menempati ruang. Sekarang, kita kembali ke pembahasan perkembangan teori atom. Partikel-partikel kecil yang menyusun materi kali pertama ditemukan oleh dua orang ahli filsafat Yunani, yaitu Leucippus dan Democritus sekitar 450 tahun sebelum Masehi. Dua orang filsuf Yunani tersebut mengatakan bahwa setiap semua materi disusun oleh partikel-partikel yang sangat kecil dan tidak dapat dibagi lagi. Partikel-partikel kecil itu diberi nama atom. Jadi, atom berasal dari bahasa Yunani, yaitu atomos, yang berarti tidak, dan tomos berarti terbagi. Pada periode tahun 1800-an, mulai ditemukan beberapa penemuan yang terkait dengan teori atom yang baru. Terdapat beberapa perkembangan yang berhubungan dengan teori ini. Mulai dari model atom John Dalton, J.J. Thomson, Rutherford, sampai model atom modern yang dijelaskan Niels Bohr. Tokoh pertama yang mengawali perkembangan teori atom ialah John Dalton. Ia menyatakan pendapatnya tentang atom pada tahun ke-1803. Teori atom Dalton didasarkan pada dua hukum, yaitu hukum Lavoisier atau hukum kekekalan massa dan hukum Proust atau hukum susunan tetap. Isi teori atom John Dalton adalah seperti berikut ini. Pertama, atom adalah bagian terkecil dari suatu unsur-unsur dan tidak dapat dibagi lagi. Kedua, atom-atom sejenis mempunyai sifat yang sama, sedangkan atom-atom dengan unsur tidak sejenis memiliki sifat yang berbeda. Ketiga, dalam reaksi kimia, terjadi penggabungan atau pemisahan atom. Keempat, atom dapat bergabung dengan atom lainnya untuk membentuk molekul dengan perbandingan bulat dan sederhana. Namun dalam praktiknya, teori atom Dalton memiliki beberapa kekurangan di antaranya. Pertama, tidak dapat menggambarkan bagaimana cara atom saling bergabung. Kedua, atom unsur yang satu dengan atom unsur lainnya tidak dapat dideskripsikan. Ketiga, hubungan senyawa antara larutan senyawa dengan daya hantar arus listrik tidak dapat dideskripsikan. Keempat, sifat listrik materi tidak dapat dideskripsikan. Setelah teori atom Dalton, tokoh perkembangan teori atom selanjutnya adalah teori atom Thomson. Dalam perkembangannya, Thomson memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada pada teori atom Dalton sebelumnya. Pada tahun 1897, Thomson menemukan partikel yang bermuatan negatif dan disebut dengan elektron. Teori atom Thomson bisa disebut dengan sebutan teori roti kismis. Dinamakan teori roti kismis karena muatan negatifnya atau elektron yang mengelilingi atom yang bermuatan positif. Seperti kismis yang tersebar di atas roti. Secara garis besar, teori atom Thomson dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, atom bukanlah bagian terkecil dari suatu zat. Kedua, massa elektron atom lebih kecil dari massa atom. Ketiga, secara keseluruhan, atom bersifat netral. Hal ini dikarenakan muatan atom positif dan negatif yang ada pada atom sama, dan suatu atom tidak memiliki muatan positif dan negatif yang berlebihan. Keempat, atom dengan muatan positif akan tersebar secara merata ke seluruh bagian atom, kemudian atom itu dinetralkan oleh elektron-elektron yang tersebar di antara muatan positif. Sama seperti teori atom Dalton,
Teori atom Thomson juga memiliki kekurangan. Berikut beberapa kekurangan teori atom Thomson. Pertama, teori atom Thomson tidak bisa menjelaskan bagaimana susunan muatan positif dan jumlah elektron yang ada di dalam bola. Kedua, inti atom tidak dapat dijelaskan. Teori model atom selanjutnya, yaitu model atom Ernest Rutherford. Ia adalah murid, sekaligus partner dari Thomson. Meskipun Rutherford seorang murid dari Thomson, tetapi ia mengembangkan teori atom dan memperbaiki teori milik gurunya, yaitu Thomson. Rutherford dan kedua asistennya menemukan inti atom pada tahun ke-1910. Inti atom memiliki jari-jari yang lebih kecil dari jari-jari atomnya. Teori ini berasal dari eksperimen penembakan inti atom lempengan emas dengan partikel alfa. Eksperimen ini dinamakan Geiger-Marsden. Ketika melakukan eksperimen, Rutherford membuat rancangan percobaan penembakan atom emas dengan partikel alfa yang dipancarkan unsur radioaktif. Setelah dipancarkan, maka hasilnya adalah radioaktif itu ada yang dipantulkan, diteruskan, dan dibelokkan. Berdasarkan hasil percobaan yang dilakukan, Rutherford memiliki kesimpulan bahwa inti atom yang terkena partikel alfa maka akan terjadi tumbukan yang menyebabkan pembelokan atau pemantulan partikel alfa. Penyebab terjadinya hal itu adalah massa dan muatan atom terpusat pada inti. Dari hasil percobaan ini, maka dapat dipastikan teori atom Rutherford menggugurkan teori atom Thomson. Dikarenakan Rutherford menemukan inti atom yang ada di dalam atom, inti atom ini memiliki muatan positif yang menjadi pusat, massa, dan dikelilingi oleh awan elektron bermuatan negatif. Teori model atom Rutherford dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, atom terdiri atas inti atom yang bermuatan positif dan dikelilingi elektron-elektron yang bermuatan negatif seperti model tata surya. Kedua, atom bersifat netral, karena muatan positif sebanding dengan muatan negatif. Ketiga, selama mengitari inti, gaya sentripetal pada elektron terbentuk oleh gaya tarik-menarik antara elektron dengan gaya inti atom. Keempat, sebagian besar volume atom adalah ruang kosong. Hal itu disebabkan oleh jari-jari inti atom jauh lebih kecil dari jari-jari atom. Meskipun teori atom Rutherford sudah menggugurkan gagasan teori atom Thomson, tetapi teori Rutherford masih memiliki kekurangan, yaitu teori atom ini tidak bisa mendeskripsikan cara rotasi dari inti atom dan letak dari elektron. Teori atom ini tidak bisa mendeskripsikan spektrum garis yang ada pada atom hidrogen. Energi atom menjadi tidak stabil karena elektron yang bergerak akan memancarkan energi. Teori model atom terakhir berasal dari seorang fisikawan asal Denmark yang bernama Niels Bohr. Ia memulai penelitian tentang atom pada tahun 1913, dan nama dari hasil penelitian itu adalah spektrum atom hidrogen. Setelah teori Rutherford sudah mulai tersebar dan digunakan, para ilmuwan sepakat bahwa sebuah atom terdiri dari elektron dan inti atom. Teori atom Bohr berawal dari kelemahan teori atom Rutherford. Dari kelemahan itulah, maka Bohr berusaha mengembangkan dan menyempurnakan teori atom Rutherford dengan menggunakan model atom nuklir Rutherford dan teori kuantum Planck, serta mengajukan teori atom yang saat ini dikenal dengan sebutan teori atom Bohr. Bentuk dari teori atom Bohr bisa dikatakan seperti peredaran planet saat mengitari tata surya. Eksperimen yang dilakukan Bohr menghasilkan elektron-elektron yang mengelilingi inti atom yang terdiri dari proton dan neutron, dan di lintasan-lintasan tertentu yang disebut dengan kulit elektron. Inti dari teori atom Bohr dapat disimpulkan menjadi berikut. Pertama, elektron mengelilingi atom pada orbit tertentu. Kedua, selama berada dalam lintasan, energi elektron akan tetap, sehingga tidak ada energi yang diserap atau dipancarkan. Ketiga, elektron hanya bisa berpindah dari satu kulit ke kulit lainnya dengan menyerap atau memancarkan energi. Keempat, lintasan-lintasan yang diperbolehkan elektron adalah lintasan-lintasan yang mempunyai momentum sudut kelipatan bulat. Meski teori model atom Bohr mampu menjelaskan atom lebih sempurna dari teori-teori sebelumnya, namun, teori atom Bohr memiliki beberapa kelemahan yaitu: pertama, teori atom ini tidak dapat menerangkan spektrum atom yang lebih besar daripada hidrogen. Kedua, teori atom ini tidak bisa menjelaskan efek Zeeman. Sekian penjelasan tentang perkembangan teori model atom di channel Masih Belajar. Semoga dapat menambah ilmu dan wawasan kita semua. Jika ada yang ingin menambahkan atau didiskusikan,
bisa tinggalkan komentar di bawah. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Terima kasih.